Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sansani, kembali lagi kita bersama dalam podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Sansani. Seperti biasa sahabat Sansani, kali ini saya tidak akan sendiri. Saya bersama satu-satunya dokter spesialis paru yang paling cantik di Rumah Sakit Sansani. Kita sambut Dokter Sonya, spesialis paru. Silakan perkenalkan diri, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sansani, saya 2 kali podcast ya di sini. 2 kali. Yang pertama tentang COVID, mungkin yang ini yang kedua ya. Oke, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit terkait TB paru. Hal ini karena kita kebetulan hari ini tanggal 24 Maret 2020. Kita diperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Ya, benar. Ini topik yang sangat menarik, Dok ya. Jadi saya sendiri merasa spesial bisa membawakan podcast ini karena kita memperingati Hari TB Sedunia. Yang menjadi pertanyaan nih, Dok, sampai bisa menjadi diperingati Hari TB, itu berarti ada sesuatu something yang spesial ya, Dok ya, tentang TB. Itu kira-kira gimana, Dok ya? Ya, jadi memang kita setiap tahunnya kita memperingati di hari ini tanggal 24 Maret untuk Hari TB Sedunia. Kenapa ini penting terutama untuk di Indonesia? Jadi perlu kita sahabat Sansani ketahui bahwa TB itu atau tuberkulosis, penyakit TB ini merupakan Indonesia merupakan negara kedua guys. Berarti yang pertama nih kira-kira dari mana nih, Dok? Juara 2 di dunia untuk kasus TB. Yang pertama itu India, terus kita Indonesia, dan dilanjuti Cina. Jadi ini merupakan 5 besar kasus TB di dunia. Ini merupakan laporan dari WHO, yaitu report dari Geneva itu untuk kasus TB tahun 2019 yang dilaporkan pada tahun 2020. Angka yang menurut saya nggak bagus ya, Dok ya? Iya, makanya penting banget kita mengetahui atau sahabat petani mengetahui apa sih itu penyakit TB. Iya, gitu. Dok. Jadi karena tingkat prevalensinya udah tinggi di dunia, bahkan Indonesia menempati urutan kedua. Bagaimana dengan di Riau sendiri, Dok? Di Riau ini kita punya penelitian dari PDPI kita sendiri bahwa untuk kasus terbaru itu untuk tahun 2020 terdapat 3.232 kasus baru, bukan kasus lama ya. Jadi itu kasus baru yang kita ketahui gitu. Jadi sangat miris ya, Dok ya. Iya, tinggi sekali. Gitu. Dan itu menjadi PR untuk kita semua, apalagi dokter sendiri spesialis paru ya, Dok ya. Semuanya. Baik, Dok. Itu prevalensinya untuk dunia dan Riau ya cukup tinggi. Apa sih, Dok, TB itu, Dok? Apakah lihat orang batuk-batuk, oh ini TB nih. Apa sih, Dok, TB itu, Dok? Nah, jadi perlu sahabat Sansani ketahui bahwa TB atau tuberkulosis itu merupakan penyakit menular, infeksi paru yang menular. Jadi perlu dicatat menular ya, guys. Yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Gitu. Oke, Dok. Itu definisinya teman-teman ya. Perlu digarisbawahi seperti tadi Dokter Sonya bilang bahwa penyakit ini adalah penyakit menular. Bisa ditularkan kepada siapa saja. Baik, Dok, faktor risiko, Dok. Kira-kira yang mana-mana aja yang bisa kena nih, Dok, TB nih, Dok? Nah, kalau untuk infeksi paru sendiri, untuk TB itu kita bagi untuk faktor risiko itu sebenarnya ada 3, Mbak. Jadi yang pertama itu adalah paparan. Jadi kita per definisi sendiri kita tahu bahwa infeksi paru yang menular otomatis paparannya adalah orang-orang sekitar yang memiliki penyakit TB itu sendiri. Jadi itu yang pertama, paparan. Faktor resiko yang kedua itu faktor individu. Ya. Nah, faktor individu itu bisa kita lihat dari bagaimana pola makan, bagaimana imunitas dari individu itu sendiri. Jadi memang itu sangat mempengaruhi untuk faktor individunya. Oke, Dok.
bicara tentang faktor individu ya Dok ya. Bagaimana dengan pasien yang misalnya ada penyakit bawaan Dok? Komorbid. Apakah iya komorbid Dok? Oke. Nah, bener Mbak. Jadi faktor seperti bawaan itu atau komorbid tepatnya, jadi itu seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit HIV itu memiliki itu banyak penelitiannya bahwa itu memiliki faktor resiko yang lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien dengan tanpa komorbid. Nah, gitu. Jadi otomatis makin kita temukan banyak pasien dengan faktor komorbid tadi seperti diabetes mellitus atau HIV, otomatis TB-nya akan meningkat. Iya, benar sekali. Jadi TB-nya akan meningkat juga gitu. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang punya keluarga, kenalan yang sudah punya komorbid. Nah, itu bisa berisiko lagi ya Dok ya untuk terkena TB. Iya, benar. Terus itu tadi faktor 2 resiko. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, teman-teman. Jadi faktor lingkungan itu seperti ventilasi rumah, kesehatan, bagaimana lingkungan sehatnya seperti apa. Itu biasanya sangat penting kali untuk merupakan salah satu faktor juga yang dapat meningkatkan resiko terinfeksi TB. Berarti ada 3 tadi ya, paparan, individu, dan lingkungan. Ya. Ini Dok, bagaimana tanda dan gejala? Apakah kita kan jadi namanya menular nih kan Dok dalam tanda kutip. Jadi apakah orang yang batuk-batuk itu langsung kita hindari atau bagaimana tanda gejala yang khusus Dok untuk TB ini Dok? Ini penting sekali mungkin ya untuk sahabat Susani ketahui bahwa jika teman-teman merasakan batuk yang sangat lama, misalnya lebih dari 2 minggu, terus terjadi sesak nafas, nyeri dada, terus terjadi demam yang tidak terlalu tinggi biasanya disertai dengan menggigil, penurunan berat badan. Jadi hati-hati juga kita diet juga kan. Iya. Nanti dipikir diet ternyata TB. Jadi penurunan berat badan. Jadi kalau hal-hal ini terjadi kita harus waspada apakah kita terinfeksi TB atau tidak. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda nih Dok, apa sih penanganan awal yang harus sahabat Sansani lakukan Dok? Nah, jadi kalau udah ada tanda-tanda yang kronik tadi yang lebih dari 2 minggu, jadi jangan dipikir ini batuk-batuk biasa, apalagi sudah ada demam atau penurunan berat badan. Mungkin sahabat Sansani harus lebih aware ke dirinya, jadi berobat. Itu di puskesmas saja sudah merupakan program pemerintah. Jadi pergi ke puskesmas untuk pemeriksaan dahanya. Apakah benar ini penyebabnya yang tadi si Mycobacterium tuberculosis. Atau memang kalau ternyata nanti di puskesmas terjadi faktor yang pemberat seperti ada cairan di parunya atau misalnya ini tidak terdeteksi dari sputum, mungkin dari puskesmas sendiri akan merujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan. Nah, kita dan di rumah sakit Sansani ya. Iya. Itu kasus TB juga banyak yang kita dapatkan di sini. Jadi dengan faktor-faktor resiko atau faktor pemberat itu biasanya yang kita lakukan Mbak, jadi selain untuk pemeriksaan yang pertama klinis, oke kita tahu nih bahwa ada demam, sesak atau batuk. Yang kedua kita pemeriksaan bakteriologis, yang kita pemeriksaan dahak. Terus yang ketiga biasanya kita lakukan pemeriksaan radiologis. Itu kita lakukan ronsen dada, kita lihat di situ. Terus selanjutnya kita tahu juga nanti dari situ apakah ini memang pasien TB atau tidak. Jadi memang penegakan diagnosisnya juga harus hati-hati. Karena apa? Pengobatannya lama loh. Oh iya, kita masuk langsung pengobatan ya, sahabat Sansani. Bagaimana sih kayak misalnya secara klinis, secara pemeriksaan penunjangnya sudah dapat diagnosis TB, kira-kira pengobatannya tuh berapa lama sih Dok? Nah, pengobatannya itu bisa sampai minimal tuh 6 bulan Mbak. 6 bulan. Dan 6 bulan itu kan menular nih Dok. Bisa nggak dekat-dekat sama pacar nih Dok? Jadi juga perlu kita tahu bahwa penularannya itu kan itu melalui droplet. Artinya jika pasien batuk itu yang harus kita ajarkan bagaimana etika batuk. Kembali kita ke PPI ya.
Jadi sahabat Sansani mungkin kita ajarkan di sini Iya, sekalian. sekalian ya. Etika batuk itu adalah cara kita mencegah penularan dari droplet yang dari satu pasien ke pasien yang lain atau dari satu orang ke orang yang lain dengan cara gimana Mbak? Caranya adalah pada saat batuk teman-teman gunakan Tisu. lengan bagian dalam. Itu kalau tidak ada tisu. Kalau tidak ada tisu, kalau pakai tisu atau masker bisa menutup mulut dan hidungnya. Baru kita batuk. Setelah itu masker dan tisu tersebut kita buang di sampah yang plastiknya berwarna kuning. Nah. Jadi jangan sembarangan batuk ya, sahabat Sansani. Dengan cara seperti ini baru bisa batuk. Oke, itu benar sekali. Jadi kebetulan Mbaknya dulu ini kita untuk PPI jadi udah PPI paham juga. banget. Jadi sahabat Sansani itu yang harus kita ketahui karena pengobatan TB ini 6 bulan. 6 bulan. Jadi ada tahap-tahap Dan tidak boleh putus ya dok ya? Tidak 6 boleh bulan. putus. Kalau misalnya putus dok? Nah itu kalau terjadi putus itu kita nilai lagi apakah putusnya itu masih 2 hari bisa kita lanjutkan pengobatannya. Jika misalnya sudah lebih 1 bulan berturut-turut itu kita harus ulang lagi untuk pengobatan dari Ulang awal. lagi. Nah yang Berarti- harus kita ketahui juga Mbak bahwa sudah ada namanya TB resisten obat. Itu artinya bagaimana dok? Jadi kalau TB resisten obat itu artinya si kuman TB Mycobacteriumnya si Myco tadi Miko ya. sudah kebal terhadap obat-obat yang biasa yang kita gunakan. Otomatis kita harus mencari lagi obat Obatnya. TB, kita kultur udah ribet banget. Jadi teman-teman kalau memang udah jangan sampai penyakit TB ini menjadi TBRO. Nah, TBRO juga sudah ya banyak juga Ada gitu. juga ya, Dok, ada ya? juga gitu. Jadi kalau misalnya terkena TB minimal 6 bulan itu harus diselesaikan Iya, ya benar secara sekali. tuntas. Terus dok, setelah 6 bulan, apakah kita berhenti di situ atau gimana tuh kita bisa menilai bahwa oh ini saya sudah Nah, sembuh nih dari TB? Oke, penting sekali ya. Iya. Apa sih dok evaluasi yang kita Iya. lakukan? Apa sih dok yang dokter lakukan? Jadi yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, sahabat Sansani ketahui yang pertama yang biasa kita evaluasi yang pertama itu klinis pasien. Jadi kalau memang sudah kita minum obat terhadap pasien itu kita lihat apakah batuknya berkurang, apakah berat badannya sudah naik, atau apakah sudah tidak demam lagi. Nah, kalau klinis sudah perbaikan, itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat adalah evaluasi dari pemeriksaan bakteriologisnya. Nah, tadi di awal kita pemeriksa untuk BTA. Di bulan kedua pengobatan, kita tetap lagi memeriksakan BTA tersebut. Artinya, dari BTA yang positif untuk faktor risiko penularan yang tinggi, jika 2 bulan pengobatan sahabat Sansani, misalnya pasien tersebut sudah BTA-nya negatif, otomatis faktor resiko penularannya juga akan menurun. Oke. Terus yang ketiga evaluasi radiologis. Jadi ronsen ya. Ronsen. Jadi itu penting sekali karena apa? Jadi banyak yang tidak terkontrol ini nanti merupakan nanti di kemudian hari akan terjadi bekas. Jadi bekas di ronsennya itu yang akan nampak ya tuh dok ya. Jadi itu yang makanya harus minum obat teratur. Harus benar-benar pengobatannya harus benar-benar dilakukan dengan baik. Dengan baik. Iya, selama 6 bulan. Ya. Karena yang kita harapkan ronsennya perbaikan, bukan terjadi perburukan gitu. Terus itu jadi klinis, bakteriologis dan ronsen itu sendiri. Baik teman-teman. Jangan salah. Jadi kalau sudah sembuh 6 bulan, ada lagi evaluasinya, Mbak. Nggak berhenti di 6 bulan, sahabat Sansani. Berat sungguh TB ini. Jadi kalau kita sendiri di Poli TB, kita tetap akan melakukan evaluasi terhadap pasien kita itu biasanya di bulan ketiga, ke-6 dan 1 tahun setelah pengobatan TB ini. Jadi karena untuk memastikan kuman TB-nya memang benar-benar tidak ada lagi atau sudah tidak ada lagi gejala untuk gejala-gejala terhadap faktor dari misalnya ronsennya perburukan apa segala macam. Berarti memang benar-benar dipantau ya untuk teman-teman sahabat Sansani yang memang menderita TB. Sebaiknya itu diperiksa, tidak dibiarkan berlarut-larut ya sahabat Sansani. Yang terakhir nih ya dokter ya, saya minta
pesan-pesan untuk sahabat Sansani yang sedang menderita penyakit TB ataupun teman-teman sahabat Sansani yang memang tidak menderita penyakit TB dan ingin terhindar dari penyakit TB ini ya. Silakan Dok. Oke. Jadi intinya untuk sahabat Sansani itu pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Ingat lagi bahwa pengobatan TB ini ya sangat lama dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, itu minimal 6 bulan. Jadi yang perlu kita lakukan untuk mencegahnya adalah kita menurunkan faktor-faktor resiko yang saya ceritakan tadi. Contohnya kita dengan meningkatkan Imunitas yang paling penting ya. menjaga pola makan. Terus pasien-pasien yang dengan komorbid menjaga bahwa penyakit komorbiditasnya itu menjadi stabil, Terkontrol ya Dok ya. terkontrol benar. Jadi tidak menambah lagi peningkatan kasus yang sudah sangat Sudah banyak ini. besar. Ya. Baik sahabat Sansani, demikianlah podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Sansani. Dokter Sonya, spesialis paru juga berpraktek di Rumah Sakit Sansani. Kita ada poli paru ya. Ada 3 dokter di Rumah Sakit Sansani. Di pagi hari sampai siang ada Dokter Sonya Noviana, spesialis paru. Di sore hari ada Dokter Dedi Rinaldi, spesialis paru, dan di malam hari ada Dokter Yandra, spesialis paru. Boleh teman-teman yang mempunyai gejala tentang paru, pernafasan bisa langsung kontrol di Rumah Sakit Sansani di Poli Paru. Baik, terima kasih sahabat Sansani yang sudah menonton acara podcast Bincang Sehat Rumah Sakit Sansani. Dukung terus channel YouTube Rumah Sakit Sansani, bisa di komen, like, dan subscribe. Saya dan Dokter Sonya, spesialis paru, mengucapkan selamat memperingati Hari TB Sedunia. Terima kasih.